kami dari Himpunan Advokat Muda Indonesia ya, juga sangat prihatin akan kegaduhan yang saat ini sedang viral, yaitu terkait dengan produk-produk skincare yang mungkin saja atau besar kemungkinannya bisa merugikan masyarakat pada khususnya. Jadi kami melihat kemarin para pengusaha skincare sampai diundang oleh BPOM, dan di mana di situ mungkin saja banyak pembahasan-pembahasan yang tidak dimengerti atau tidak dipahami oleh masyarakat. Kami tentunya sangat yakin bahwa di luar sana masyarakat sudah ada yang menjadi korban. Namun demikian, mungkin karena keterbatasan wawasan atau ketidakberanian mereka untuk menyampaikan apa yang mereka alami, sehingga belum terpublikasi atau terekspos para korban ini. Nah, kami dari Himpunan Advokat Muda Indonesia siap mengadvokasi ya, para korban ketika memang mereka mendapatkan kerugian secara kesehatan pastinya. Nanti di sini juga abang kita Bang Petrus bisa menyampaikan bahwa masyarakat nggak perlu takut karena kalian itu dilindungi sebagai konsumen, dilindungi oleh Undang-Undang Perlindungan Konsumen. Mungkin sedikit Bang Petrus bisa menyampaikan atau mengedukasi masyarakat bahwa produk skincare khususnya yang mereka beli itu mereka juga dapat perlindungan secara hukum. Silakan Pak. Baik, terima kasih teman-teman. Jadi setiap produk apapun, barang atau jasa itu dijamin oleh Undang-Undang Perlindungan Konsumen. Di pasal 4 itu ada 9 hak para konsumen yang mengatur misalnya tentang kenyamanan, keamanan, keselamatan, atau hak memilih suatu produk yang bagus, hak atas informasi yang benar, jujur mengenai kondisi dan jaminan barang, hak untuk didengar keluhannya, hak untuk mendapat advokasi, hak untuk mendapat pembinaan dan pendidikan, atau hak lain. Dan apabila semua informasi yang diberikan itu tidak benar, konsumen bisa menggunakan haknya untuk menuntut suatu produk yang dianggap merugikan. Jadi setiap produk apapun itu dilindungi oleh undang-undang. Oleh karena itu setiap pengguna produk, mungkin dalam hal ini skincare, kalau merasa dirugikan, misalnya informasi yang diberikan ternyata begitu digunakan tidak sesuai dan menimbulkan kerugian, maka boleh mengajukan gugatan, boleh mengajukan tuntutan dengan ganti rugi yang memang ditentukan oleh undang-undang. Jadi setiap produk, barang dan jasa, apapun barangnya, apabila informasi yang diberikan mengenai item-item atau kandungan-kandungan itu yang dapat merugikan, maka silakan saja. Oleh karena itu kami mengimbau kepada setiap pengguna produk yang sekarang lagi viral ini, silakan menggunakan haknya. Ya, tidak usah takut karena ini dijamin oleh Undang-Undang Nomor 8 Tahun 99 tentang Perlindungan Konsumen. Diatur oleh pasal 4 yang mengatur 9 hak ya konsumen untuk mengajukan tuntutan. Ya, jadi silakan saja, tidak perlu takut karena semua informasi tentang suatu produk apabila itu tidak benar, maka pengguna barang bisa mengajukan tuntutan, dan setiap pihak yang memberikan label, misalnya BPOM misalnya, ternyata itu tidak sesuai, maka BPOM juga bisa dituntut, ya, karena membenarkan suatu produk diedarkan di masyarakat, ternyata apa yang dicantumkan dalam produk mengenai kandungannya tidak sesuai dan merugikan, maka si pemberi barang atau label yang diberikan oleh BPOM dapat dituntut. Ya, itu Bang, mungkin masyarakat juga perlu tahu bahwa BPOM sendiri juga bisa dituntut. Bisa, karena mengizinkan suatu barang diedarkan, artinya melabelkan produk itu bisa beredar, ternyata kandungannya tidak benar. Artinya ketika mereka melakukan penelitian tentang kandungan, ternyata tidak benar, tapi dibenarkan seolah-olah itu bisa diedarkan.
Karena BPOM bisa ditutup. Nah ini juga makanya hati-hati kalian ya, para usaha skincare khususnya ya, jangan kalian enak-enakan pada flexing ya, pada pamer kekayaan, sementara mungkin saja ada orang yang menderita akibat daripada produk ya, produk skincare kalian. Ya, jadi saya tambahkan sedikit bahwa yang pertama kegaduhannya harus dihentikan dengan pemerintah harus turun tangan. Yang pertama, ini kan ada undang-undang kesehatan. Pihak dinas kesehatan maupun BPOM itu harus ada kehati-hatian dalam mengeluarkan izin produk yang namanya skincare. Karena kandungan tadi dari abang saya bahwa ternyata bahwa ada kandungan yang memang seharusnya tidak diperbolehkan untuk keluarkan kita, tapi bisa dikeluarkan izin. Jadi hati-hati itu penting. Dan kami dari Himpunan Advokat Indonesia di sekitar itu hampir 30 provinsi siap untuk mendampingi, mengadvokasi para korban ya daripada produk-produk yang kita anggap bahwa itu membahayakan masyarakat. Bahkan dirinya sudah menjadi korban. Kita siap untuk mendampinginya. Karena saat ini masyarakat awam hukum, mereka belum, mungkin sudah ada yang sudah jadi korban tapi belum mengambil apa. Bukan hanya kepada yang pemilik skincare, kita kepada BPOM juga yang sudah masuk ke dalam. Kalau digugatkan begitu tergugat, tapi dalam pidana kita tutup secara pidana karena ini menyangkut nyawa, menyangkut keamanan, kenyamanan daripada seseorang dalam menggunakan produk. Karena ini jujur ya, jujur skincare itu kan luar biasa ya, luar biasa ya, diminati oleh masyarakat baik laki maupun perempuan, bahkan di kalangan remaja. Ini kita bicara untuk seluruh Indonesia. Artinya saya menghimbau ya, para dinas kesehatan juga, BPOM daerah juga jangan tinggal diam ya, melihat fenomena ini, melihat kegaduhan ini, segera ya lakukan sesuatu sesuai dengan tugas kalian ya. Jangan dibiarkan sampai nanti banyak orang yang menjadi korban. Jadi kami menghimbau sekali lagi kepada pemerintah, Dinas Kesehatan, Kementerian Kesehatan dan BPOM, tolong ini dianggap serius ya. Karena ini tidak menutup kemungkinan bisa menjadi banyak korban di seluruh Indonesia. Terima kasih. Ada lagi? Mungkin ada langkah apa sih untuk si perusahaan tersebut? Jadi gini, kami tidak mau ikut campur ya dalam perseteruan mereka. Mereka mau saling lapor, mau saling menjatuhkan, kami tidak ikut campur. Kami hadir di sini, Himpunan Advokat Muda Indonesia ini hadir guna untuk mengedukasi, melindungi dan membantu masyarakat yang mungkin saja menjadi korban dari produk-produk ya yang beredar di masyarakat di Indonesia saat ini. Bang, tapi Bang, sosok dokter yang hari ini viral juga, artinya mereview yang ada di Jakarta juga. Oke. Kalau memang niatnya itu untuk membantu masyarakat, mengedukasi masyarakat untuk kepentingan umum, mohon izin ya Bang, ya, mungkin siapapun, kami pun juga boleh, kami pun juga bisa, selama itu memang benar, bukan settingan, bukan titipan, bukan saingan, ya. Kalau kita bicara untuk kepentingan umum terkait dengan kesehatan, ya. Sekarang pertanyaan saya, BPOM berani nggak melarang atau mengeluarkan surat edaran? Anda para dokter tidak boleh ya mereview ya, atau masyarakat tidak boleh ya mereview produk apalagi yang sudah ada stempel BPOM. Berani nggak mengeluarkan? Gitu. Terus kalau memang berani mengeluarkan, lalu jaminan untuk masyarakat sendiri seperti apa? Ya, apakah dengan label BPOM seperti yang tadi disampaikan oleh senior kami Bang Petrus, itu sudah pokoknya kalau sudah ada label BPOM-nya ini skincare aman 100% dipakai, nggak akan ada efek samping, nggak akan berpengaruh terkait dengan kerugian-kerugian kesehatan di masyarakat. Berani nggak BPOM menjamin itu? Gitu ya. Jadi betul-betul kami berharap ya, jangan sampai ini banyak orang yang dirugikan atau menjadi korban. Mau tidak mau jadi korban tadi pengadaan mungkin jatuhnya kalau yang pertama mematikan UMKM masyarakat terkait review mereview. Mungkin seperti apa sih, apakah memang sosok pereview ini memang sangat diperlukan? Bukan. Ketika sesuatu produk banyak diminati oleh masyarakat, ya, tentunya kan juga di situ banyaklah para pengusaha atau orang beramai-ramai juga ingin mencari rezeki di situ. Untuk sampai mencari rezeki tentu tidak ada masalah. Siapapun orang silakan. Ini negara tidak melarang orang mencari rezeki. Namun demikian
tentunya ada aturan-aturan atau SOP yang jangan sampai dilanggar. Karena ini berkaitan dengan kesehatan manusia, ya, kesehatan masyarakat. Artinya begini, jelas kita udah sama-sama tahu ya, bahwa dalam kandungan skincare itu jangan sampai ada zat-zat yang bisa merugikan kesehatan masyarakat pengguna atau pembeli produk tersebut. Ya. Atau jangan sampai ya produk tersebut jualan menjanjikan atau mengiming-imingkan, wah ini bisa putih, bisa bagus, bisa bersih, bisa tidak berjerawat karena komposisi kandungannya 5%. Namun demikian ketika diperiksa dibawa ke lab cuma 0,5 sekian persen. Itu namanya apa? Namanya masuk dalam kategori penipuan. Kurang lebih gitu Bang ya. Yang tidak sesuai dengan apa yang dia marketing. Kan melalui TikTok sekarang banyak. Wah pakai ini itu. Tapi ketika produk tersebut dibeli oleh masyarakat karena masyarakat tertarik, namun demikian tidak sesuai. Apalagi kalau sampai di review, apalagi kalau sampai di tes lab. Itu masuk kategorinya apa Bang? Penipuan. Gitu. Jadi di sini kami ingin mengedukasi masyarakat, ya, supaya jangan sampai menjadi korban iklan.